Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast kami. Sebelumnya perkenalkan saya Elsisa Fitri dan teman saya Nelly Farhan. Kali ini kami akan membahas tentang hakikat kurikulum dan pentingnya kurikulum di PAUD. Oke, teman-teman pasti udah nggak asing ya yang namanya kurikulum. Dan pastinya setiap lembaga pendidikan mempunyai kurikulum. Karena dalam dunia pendidikan sangat erat kaitannya antara pendidikan dan kurikulum. Sebelum kita membahas tentang hakikat kurikulum dan pentingnya kurikulum di PAUD, terima kasih kepada teman-teman yang udah mengklik video ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan komen. Oke Mbak Nili, sekarang saya mau tanya nih, apa sih itu kurikulum? Oke, kurikulum itu singkatnya adalah pedoman mendasar dalam proses belajar dan mengajar di dunia pendidikan. Istilah kurikulum itu digunakan pada aktivitas olahraga. Kurikulum ini berasal dari bahasa Latin, yaitu curriculum, yang artinya running course. Dalam dunia pendidikan, kurikulum sudah dikenal semenjak satu abad yang lalu. Hakikatnya, kurikulum itu adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan di sekolah untuk mewujudkan tujuan yang telah dirancang agar mampu mewujudkan peserta didik yang memuat semua aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif. Nah, berhasil atau tidaknya suatu pendidikan, mampu tidaknya seorang anak didik dan pendidik dalam menyerap dan memberikan pengajaran, dan sukses tidaknya suatu pendidikan itu dicapai akan sangat kembali kepada kurikulumnya. Jadi kurikulum itu sangat penting ya teman-teman untuk mencapai cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. Benar nggak sih teman-teman kalau kemajuan bangsa dapat dilihat dari pendidikannya? Dengan pendidikan yang terkurikulum maka akan menghasilkan SDM yang berkualitas. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi kan tentang pengertian kurikulum ya. Nah sekarang mau nanya nih Mbak, apa sih komponen penting yang ada di kurikulum? Jadi gini, suatu kurikulum itu harus memiliki kesesuaian antara tuntutan, kondisi, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kedua, kesesuaian komponen kurikulum itu yaitu isi sesuai dengan tujuan, demikian juga evaluasi harus sesuai dengan isi, proses, dan tujuan kurikulum. Jadi ada 6 komponen kurikulum, yaitu tujuan, terus yang kedua ada materi pembelajaran, yang ketiga ada strategi mengajar, yang keempat media atau sarana dan prasarana, dan yang kelima itu proses belajar dan mengajar, yang terakhir itu ada evaluasi atau penilaian. Yang pertama itu ada tujuan. Di Indonesia ada empat tujuan utama pendidikan yang secara hierarkis dikemukakan, yaitu tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Yang kedua ada komponen materi pembelajaran. Yang dimaksud dari materi pembelajaran di sini tuh biasanya berupa bidang-bidang studi, misalnya kayak pelajaran IPS, IPA, terus bahasa Arab, fikih, akhlak, dan lain sebagainya. Bidang-bidang studi ini harus disesuaikan dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ada. Yang ketiga itu ada komponen strategi mengajar. Pada saat penyusunan sekuens bahan ajar itu harus berhubungan erat dengan strategi atau metode mengajar. Apa sih itu sekuens? Sekuens adalah urutan kejadian yang menggambarkan langkah dalam pergerakan suatu tindakan. Nah, jadi pada saat guru menyusun sekuens bahan ajar, guru juga harus memikirkan bagaimana sih metode atau strategi mengajar yang sesuai untuk menyajikan bahan ajar yang sesuai dengan urutan. Terus yang keempat itu ada komponen media atau sarana dan prasarana. Komponen ini merupakan alat bantu untuk memudahkan dalam mengaplikasikan isi pembelajaran, sehingga
mudah dimengerti oleh peserta didik dalam proses belajar dan mengajar. Yang kelima itu ada komponen proses belajar dan mengajar. Di sini guru harus bisa menciptakan suasana pelajaran yang kondusif sehingga terciptanya efektivitas dalam proses belajar dan mengajar. Dan yang terakhir itu ada komponen evaluasi atau penilaian. Komponen ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana sih keberhasilan kurikulum yang dilaksanakan dalam sebuah sekolah. Mengingat komponen evaluasi berhubungan erat dengan komponen lainnya, maka cara penilaian atau evaluasi ini akan menentukan tujuan kurikulum, materi atau bahan, serta proses belajar mengajar. Baik, jadi teman-teman, komponen kurikulum itu ada 6, yaitu tujuan, materi pembelajaran, strategi mengajar, sarana dan prasarana, proses belajar dan mengajar, dan yang terakhir evaluasi. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja fungsi kurikulum? Baik, fungsi kurikulum itu ada 7. Yang pertama itu fungsi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua ada fungsi kurikulum bagi pendidik. Yang ketiga ada fungsi kurikulum bagi peserta didik. Yang keempat itu ada fungsi kurikulum bagi kepala sekolah atau pembina sekolah. Yang kelima fungsi kurikulum bagi sekolah tingkat di atasnya. Dan yang terakhir ada fungsi kurikulum bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit salah satu dari fungsi kurikulum, dari ketujuh fungsi kurikulum ini, yaitu fungsi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Jadi dalam fungsi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan ini ada 4 tujuannya, yaitu tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan nasional, dan tujuan instruksional. Yang pertama itu ada tujuan nasional. Tujuan nasional itu merupakan tujuan jangka panjang, yaitu tujuan ideal pendidikan bangsa Indonesia. Terus tujuan institusional itu merupakan sasaran pendidikan suatu lembaga pendidikan. Ya, terus yang tujuan kurikuler itu merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program studi. Yang terakhir itu ada tujuan instruksional. Tujuan ini merupakan target yang harus dicapai oleh suatu mata pelajaran. Nah, jadi kurikulum itu tidak hanya untuk satu ataupun 2 elemen tertentu, tetapi kurikulum juga harus memberikan dampak bagi semua elemen. Oke, teman-teman udah pada paham belum nih? Jadi teman-teman, fungsi kurikulum itu ada 7, ya kan? Yang pertama, fungsi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi anak didik. Yang ketiga, fungsi kurikulum bagi pendidik. Yang keempat, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah atau pembina sekolah. Yang kelima, fungsi kurikulum bagi orang tua. Yang keenam, fungsi bagi sekolah tingkat di atasnya. Yang ketujuh, fungsi bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mbak. Bagaimana kedudukan kurikulum dalam pendidikan? Baik, terima kasih. Kurikulum itu mempunyai kedudukan yang sentral dalam melaksanakan proses pendidikan. Jadi kedudukan kurikulum itu ada 2. Yang pertama itu kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Yang kedua itu kurikulum juga merupakan rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan mengenai jenis, lingkup, urutan, dan isi dari proses pendidikan. Jadi kurikulum itu syaratnya mutlak ya bagi sebuah lembaga sekolah, yang artinya bahwa kurikulum merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pendidikan atau pengajaran. Tanpa kurikulum, sebuah lembaga sekolah itu akan kurang jelas bagaimana tujuan yang akan dicapai. Baik teman-teman, setelah saya banyak membahas tentang hakikat kurikulum, sekarang giliran saya nih yang mau tanya-tanya sama Yelsi tentang apa Mbak Yelsi? Tentang pentingnya kurikulum di pendidikan anak usia dini. Iya, tentang pentingnya kurikulum di pendidikan anak usia dini. Yang saya mau tanyakan yang pertama ya, mengapa kurikulum di lembaga PAUD itu sangat diperlukan?
Eh, Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum anak usia dini berisi seperangkat kegiatan belajar melalui bermain yang dapat memberikan pengalaman langsung bagi anak dalam rangka mengembangkan seluruh potensi perkembangan yang dimiliki oleh setiap anak. Kurikulum ini bertujuan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, kemandirian, dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. Nah, yang pertanyaan kedua ini, mengapa sih guru PAUD itu perlu memahami kurikulum PAUD? Karena guru yang mampu memahami kurikulum PAUD dengan baik juga akan mampu mengembangkan kurikulum dengan baik. Guru mampu memahami karakteristik anak, capaian perkembangan anak sesuai usia, serta kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya. Oke, baik. Yang ketiga nih, bagaimana sih kurikulum apa yang digunakan di lembaga PAUD itu? Sekarang yang digunakan di PAUD itu menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka tingkat PAUD sering disebut dengan merdeka bermain karena proses pembelajarannya yang bertujuan agar anak memiliki persepsi bahwa belajar itu menyenangkan, bukan memberatkan. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, mereka merdeka belajar itu adalah merdeka bermain karena bermain adalah belajar. Jadi emang harus sesuai dengan konteks anak usia dini ya, Iya, yang identik dengan bermain itu sambil mengedukasi Iya. buat belajar juga. Benar. Nah, yang keempat nih, pertanyaan keempat, aspek pengembangan apa saja yang menjadi cakupan kurikulum di PAUD? Struktur kurikulum PAUD memuat program-program pengembangan yang mencangkup, yaitu yang pertama nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Jadi aspek keenam ini emang harus ada ya di setiap lembaga PAUD itu, di setiap kurikulumnya emang harus ada ya teman-teman. Kalau mau tercapainya tujuan pembelajaran di PAUD itu emang harus mencakup semua 6 aspek ini, yaitu aspek nilai agama dan moral, aspek fisik motorik, aspek kognitif, aspek bahasa, sosial emosional, dan seni. Selanjutnya ini Mbak Elsie, apa saja sih karakteristik kurikulum pendidikan anak usia dini? Karakteristik utama kurikulum merdeka di satuan PAUD diantaranya adalah menguatkan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses belajar. Yang kedua, menguatkan relevansi PAUD sebagai fase fondasi atau bagian penting dari pengembangan karakter dan kemampuan anak serta kesiapan anak bersekolah di jenjang selanjutnya. Yang ketiga, menguatkan kecintaan pada dunia literasi dan numerasi sejak dini. Yang keempat, adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, proses pembelajaran dan asesmen yang lebih fleksibel. Yang keenam, hasil asesmen digunakan sebagai pijakan guru untuk merancang kegiatan bermain dan pijakan orang tua dalam mengajak anak bermain di rumah. Yang ketujuh yaitu menguatkan peran orang tua sebagai mitra satuan. Oke, jadi ya teman-teman, seperti yang dibahas di pertanyaan sebelumnya, lembaga PAUD itu menggunakan kurikulum yang namanya kurikulum merdeka sekarang ini. Nah, karakteristik kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran secara fleksibel. Kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik masing-masing dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Pertanyaan selanjutnya, Yelsi, bagaimana sih kedudukan kurikulum dalam proses belajar dan mengajar? Kedudukan kurikulum dalam pendidikan adalah sebagai konstruk yang dibangun untuk mentransfer apa yang sudah terjadi di masa lalu kepada generasi berikutnya untuk dilestarikan, diteruskan, atau dikembangkan. Jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang berkenaan dengan pendidikan dan untuk membangun kehidupan masa depan
di mana masa lalu, masa sekarang, dan berbagai rencana pengembangan serta pembangunan bangsa dijadikan dasar untuk mengembangkan kehidupan masa depan, serta sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Benar sekali. Kalau kurikulum itu emang sangat perannya itu sangat kayak sentral dalam pendidikan. Nah, kurikulum itu juga bersifat mutlak. Jadi setiap lembaga sekolah itu pasti harus memiliki sebuah kurikulum yang jelas agar tujuan tercapainya sekolah itu bisa jelas dan tertata rapi. Pertanyaan yang terakhir nih, mengapa sih kurikulum itu penting? Jelaskan. Dengan adanya kurikulum, kamu bisa mengetahui kemana tujuan sebuah pendidikan dijalankan. Singkatnya, pada lingkungan sekolah kamu akan mengetahui kemana arah pembelajaran yang akan kamu terima di sekolah tersebut. Karena itulah kurikulum hukum wajib ada di setiap institusi pendidikan. Sudah banyak sekali ya teman-teman yang kita bahas tentang hakikat kurikulum dan pentingnya kurikulum dalam lembaga PAUD. Nah, setelah ini dapat kami simpulkan bahwa kurikulum itu adalah sebuah pedoman mendasar dalam proses belajar dan mengajar dalam dunia pendidikan. Nah, selain itu komponen-komponen kurikulum itu ada 6. Kita ulas lagi ya teman-teman, apa aja? Yang pertama itu ada komponen tujuan, terus ada materi pembelajaran atau isi. Yang ketiga itu ada strategi mengajar. Yang keempat itu ada media atau sarana dan prasarana. Terus yang kelima itu ada komponen proses belajar dan mengajar. Dan yang terakhir itu ada komponen evaluasi atau penilaian. Nah, setelah kita tahu 6 komponen itu, ada juga beberapa fungsi dari kurikulum. Fungsi kurikulum itu ada 7, yaitu fungsi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Terus yang kedua, fungsi kurikulum bagi pendidik. Yang ketiga, fungsi kurikulum bagi peserta didik. Terus yang keempat itu fungsi kurikulum bagi kepala sekolah atau pembina sekolah. Yang kelima itu fungsi kurikulum bagi sekolah tingkat di atasnya. Dan yang terakhir itu fungsi kurikulum bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah. Nah, jadi kurikulum itu tidak hanya buat 1 atau 2 elemen tertentu, tetapi kurikulum juga memberikan dampak bagi semua elemen. Nah, selain fungsi kurikulum tadi, kita juga membahas tentang kedudukan kurikulum. Kedudukan kurikulum itu sangat penting bagi dunia pendidikan. Kurikulum mempunyai kedudukan yang sentral dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kurikulum ini juga bersifat syaratnya itu mutlak bagi pendidikan di sekolah, yang artinya bahwa kurikulum merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam dunia pengajaran. Nah, tanpa kurikulum sekolah itu tidak akan mencapai tujuan yang kurang jelas dan kacau. Dan saya akan menambahkan sedikit, penyusunan kurikulum di satuan PAUD dikembangkan sesuai dengan karakteristik anak, perkembangan anak, serta kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya, sehingga menjadi kurikulum yang lengkap, sesuai, inovatif, kontekstual, dan menjawab kebutuhan output untuk bersaing di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Kegiatan pembelajaran yang dikemas dalam kegiatan bermain memungkinkan anak untuk tenggelam dalam permainan dan merasakan kesenangan dan kepuasan. Guru yang mampu memahami kurikulum PAUD dengan baik juga akan mampu mengembangkan kurikulum dengan baik. Demikian pembahasan dari kami tentang hakikat kurikulum dan pentingnya kurikulum di PAUD. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dan semoga podcast ini bisa menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.